Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari kali ini kita semua dapat kembali bertemu oleh Allah SWT pada kesempatan pertemuan ketiga pada mata kuliah pengantar komunikasi. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga senantiasa keberkahan, kesehatan, terutama dilimpahkan semua sehingga dapat mengikuti kegiatan online ini dengan tanpa suatu halangan apapun. Meskipun pasti dalam proses komunikasi, ketika kita berkumpul berkomunikasi pasti akan menemukan yang namanya noise. Noise itu betapa ketika berkomunikasi maka akan menemukan halangan dari kanan. Tapi kita berharap pada Allah SWT dalam kegiatan yang kita lakukan ini senantiasa dimudahkan, diberkatkan oleh Allah SWT. Insya Allah mengingatkan kembali rekan-rekan semua, kita sudah masuk pada pertemuan ketiga pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Pengingatannya adalah bahwa kita akan mempelajari satu bagian dari ilmu komunikasi tentang pengantar ilmu komunikasi didasarkan pada pertama bahwa manusia itu tidak terlepas dari komunikasi. Kedua, dalam tataran akademis itu menjadi pelajaran yang unik sekaligus menjadi suatu disiplin ilmu, terutama di kita di Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid ada sebuah prodi yang sudah teman-teman pilih berdasarkan musyawarah dan istikharah terbaik, ya baik dengan keluarganya maupun pada Allah dan istikharahnya memilih prodi komunikasi penyiaran Islam. Maka salah satu potensi secara akademis yang harus dimiliki adalah tentang bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik, gitu. Sehingga ilmu pengantar komunikasi ini menjadi prasyarat dan bahkan menjadi mata kuliah khusus yang harus kita dapatkan kompetensinya, gitu ya. Insya Allah pada pertemuan ketiga ini akan membahas tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, harapannya nanti ya insya Allah teman-teman akan dibekali bagaimana kita bisa memahami tentang komunikasi itu tidak cukup hanya dengan kata-kata, karena ada kalanya kata-kata hanya memberikan pesona tapi tidak memberikan fakta-fakta. Tetapi kalau dengan komunikasi juga dibekali dengan non-verbal, ada kalanya tidak memperlihatkan data-data tapi etika dapat ditampakkan, gitu ya. Ya baik rekan-rekan semua, setelah tadi kita mengungkapkan mukadimah dengan ucapan salam dan lain-lain, tentu saja secara formal absensi menjadi bagian penting untuk memastikan siapa yang hadir secara offline di sini, karena insya Allah ini menggunakan teknologi terbaru, hanya 6 orang yang hadir tetapi banyak yang tidak hadir, yang tidak kelihatan hadirnya, jadi hybrid ya. Kita coba absen yang hadir dulu ya. Hilda Nurul Hidayati, Lili Ali Subadja hadir. Tika Kartika Hadir. Jamila Siti Masyito Muhammad Ibra. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Yang tidak hadir secara langsung bisa langsung komen nanti ya di hybrid kita seperti itu. Ya, kita lanjut. Jadi setelah tadi menggambarkan bagaimana kita bisa berkomunikasi dalam peningkatan komunikasi verbal maupun non-verbal, maka ada dua hal yang luar biasa kita pahami dari gambar ini ya. Ketika menggunakan telepon karena tidak dapat dilihat orangnya, maka kecenderungan berkomunikasi melalui komunikasi verbal. Alangkah sangat luar biasa tidak dapat dipahaminya kalau Teh Jamila berkomunikasi melalui handphone, tidak terlihat orangnya, lalu hanya menggunakan komunikasi yang terbebe atau tembetem, diam saja, tidak ada suaranya. Kata Teh Siti Masyito ini suara dirinya sudah ada, tapi ketika diperkuat dengan komunikasi verbal seperti tadi, halo, assalamualaikum,
di Mas itu apakah sedang dihitung STI ya dan lain-lain dapat dipahami. Berbeda dengan gambar yang kedua, ini adalah seorang anak kecil yang menggunakan komunikasi non-verbalnya. Komunikasi anak itu didominasi oleh komunikasi non-verbal. Mau minum non-verbal dengan bahasa menangisnya, mau makan non-verbal dengan bahasa menangisnya dan lain-lain. Belum bisa bicara, langsung lahir langsung bicara, mama mana susu, nggak bisa, mana nasi, nggak bisa, karena hanya baru mampu komunikasi non-verbal. Tapi sekalipun menggunakan komunikasi non-verbal dapat dipahami oleh audiensnya, dalam hal ini ibunya. Ada. Selanjutnya di sini banyak sekali ya, diantaranya adalah tentang komunikasi itu sendiri adalah pertukaran suatu informasi dari individu atau kelompok dengan adanya makna dan tujuan tertentu. Artinya komunikasi itu bahas sederhananya adalah penyampaian pesan dari komunikan kepada komunikan untuk memberikan efek. Tapi bahasa itu adalah bahasa yang paling sederhana yang dikembangkan misalnya Pero dan lain-lain. Kalau bahasa Anthony Giddens lain-lain, tidak ada seorang komunikan, tidak ada seorang komunikator, tapi semua sudah menjadi komunikator. Kita semua adalah para komunikator. Karena ketika itu berbicara pada Pahan pun berbicara pada Ilham. Jadi bahasanya adalah semuanya adalah aktor yang memiliki peran dan fungsi untuk berkomunikasi. Itu ya. Dari sini diungkapkan, secara umum komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk tulisan maupun tulisan. Dalam WA tidak terlihat orangnya. Kalau memberikan emot, senyum tapi tidak terlihat. Kecenderungannya adalah ada kata-kata yang disampaikan. Sedangkan komunikasi verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Orang dengan tidak memberikan senyumnya dapat dimaknai orang yang lagi sedang sedih dan lain-lain misalnya. Itu komunikasi verbal. Dalam pendekatan komunikasi Islam, Nabi menyampaikan dua-duanya dipakai. Kita hampir nyaris tidak menemukan hadis yang 2 lembar panjangnya hadis itu sedikit, terbalik sedikit, tapi makna yang disampaikan luar biasa. Nah, itulah pendekatan yang akan kita cari dari kompetensi untuk mahasiswa komunikasi penyiaran Islam. Harus komunikasi verbalnya baik, komunikasi verbalnya juga baik. Barangkali seperti itu. Sebelum ditutup, tentu saja dosen manapun akan memberikan tugas sebagai stimulus agar kita dapat mengembangkan kompetensinya. Karena itu saya berikan waktu sekitar 30 detik teman-teman untuk mendiskusikan apa yang telah dibahas tadi. Dipersilakan semuanya. Baik rekan-rekan semua, seperti yang tadi saya ungkapkan, kalau memang belum bisa mendiskusikan secara langsung dengan kelompok, saya juga memberikan ruang waktu yang sangat luas kepada rekan-rekan untuk memberikan pertanyaan kepada saya sebagai salah satu dosen tentunya yang mengarahkan teman-teman dan kita memberikan insya Allah share wawasan dengan teman-teman semua. Nah, izin bertanya Pak? Baik. Terkait tadi pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh Bapak terkait tentang komunikasi verbal dan non verbal. Kalau bahwa komunikasi verbal itu berkaitan dengan bentuk tulisan ataupun tulisan, sedangkan non verbal itu intinya ke bahasa tubuh. Nah, di berbagai literasi yang pernah saya dapatkan itu bahwasanya bagaimana pendapat Bapak, ada suatu anggapan bahwa bahasa tubuh itu lebih memberikan pesan lebih banyak daripada bahasa lisan. Itu bagaimana pendapat Bapak? Baik, terima kasih Pak Farhan yang memberikan pertanyaannya. Kita langsung jawab saja karena terkait dengan waktu yang terbatas. Luar biasa memang betul komunikasi non-verbal sebenarnya bisa diungkapkan dalam pendekatan materi lain, ya seorang komunikasi yang menggunakan dalam pendekatan psikologis. Ya. Manusia itu hampir 78% dipengaruhi oleh komunikasi non-verbal dan hanya sekitar 20% saja pendekatannya verbal. Ini membuktikan bahwa dominasi dari komunikasi non-verbal itu sangat memberikan efek yang jelas, ya. Sehingga orang berkomunikasi dengan mimik yang memang sesuai dengan apa yang diungkapkan akan dipahami dengan secara linear, secara baik, dan maknanya dapat langsung dipahami. Nah, ketimbang orang yang hanya kata-kata tetapi membuang luka, ketimbang orang yang hanya kemudian beri semangat tapi dengan wajah tertunduk.
Nabi saja menyampaikan khutbah dengan wajah berapi-api, dengan kata-kata yang membuku, dan dengan artikulasi yang jelas, sehingga dapat dipahami oleh para pendengarnya. Sehingga dalam bahasa lain, seorang sufi mengatakan ada ungkapan yang tak sampai makna. Maksudnya, ungkapan itu kalau tidak diungkapkan dengan hati, tidak dilahirkan dalam bentuk psikisnya, psikologisnya, atau dalam bentuk tadi memperolehnya baik, tidak dapat dipahami biasanya. Seperti itu. Jadi kosong tanpa makna, tidak memberikan perubahan, bahkan tidak diterima oleh audiens. Seperti itu. Barangkali satu penanya yang lain ya, dari Akhwat barangkali ya, dari siapapun boleh ya. Enggak ada cara. Kalau belum ada mungkin ada Iwan satu lagi. Pada Ustaz ada. Baik, kalau kita 2 menit terakhir, saya tentu saja perlu juga check and balance ya, memberikan mengecek tentang bagaimana pemahaman yang dapat dipahami oleh rekan-rekan semua dari apa yang saya jelaskan tadi. Sarah, menurut Sarah, apa yang dipahami tentang komunikasi verbal? Kalau misalkan komunikasi verbal non verbal itu tuh komunikasi yang dikeluarkannya itu melalui bahasa tubuh gitu, seperti ekspresi dan bicara dan lain-lain. Baik, terakhir Kang Ilham, selain komunikasi verbal, ada yang dipahami dengan komunikasi non verbal. Bagaimana pengaruhnya terhadap komunikasi yang dilakukan sehari-hari dalam pandangan kita? Menurut saya, komunikasi non verbal tadi seperti yang sudah dijelaskan kan itu sekitar 70% non verbal itu sangat berpengaruh dibandingkan komunikasi verbal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi pastinya harus menggunakan keduanya gitu. Karena tidak mungkin sekarang menggunakan komunikasi verbal dengan kata-kata, tapi dengan gerakan yang contohnya kita mengobrol dengan seorang dengan kata-kata, tapi memalingkan wajah kan itu tidak bisa. Ataupun non verbal kita menggunakan gerakan wajah tapi tidak kata-kata, karena itu tidak akan sempurna gitu untuk memberikan pemahaman kepada orang tersebut. Jadi untuk penggunaan komunikasi sehari-hari, alangkah baiknya kita itu menggunakan komunikasi keduanya, bisa lakukan antara komunikasi verbal dan juga verbal. Baik, terima kasih Kang Ilham, Kang Farhan, Kang Sarah, Teh Jamila, Siti Masiko dan lain-lain. Ini tentu saja dalam politik perkuliahan ini kita tentunya berharap dan berdoa kepada Allah dengan perkuliahan yang pertemuan ketiga ini juga dan bahkan selanjutnya kita diberikan wawasan yang insya Allah akan bermanfaat untuk kehidupan kita, bahkan juga karena ini komunikasi Islam menjadi jembatan kita bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.